Sekarang udah kebentuk ya Koperasi Tani Pangan Lestari ya. Pangan Lestari. Iya. Anggotanya udah berapa orang? Anggota kami udah 1.800-an sekian. Oh, banyak ya. Iya, dari 5 kecamatan itu. 5 kecamatan, Iya. 1 kabupaten tuh. 1 kabupaten. Kabupaten Klaten ini berapa kecamatan ya? Halo kawan Ngopsdul. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Slamet. Ya. Slamet apa namanya, Pak? Selamat Rahayu. Slamet Rahayu loh. Bukan Slamet Raharjo. Asli Cawas. Cawas asli Nah, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Klaten. Terus dengan Pak Heri. Pak Heri lengkapnya siapa? Muhammad Heri, Muhammad Heri. Asli asli Cawas juga. dukuhnya. Dukuhnya Bumbungan Pakisan Cawas Klaten. Itu lebih komplitnya. Mereka ini 2 petani yang berapa bulan lalu ikut pelatihan metode Nusantara di NTT, di Timur Tengah Utara, Kecamatan Biboki Anleu ya. Iya. Berapa hari dulu ya pelatihan? 15 hari. Apa yang dipelajari di sana, Pak? Ya sebenarnya sistem budidaya yang mungkin hal baru bagi mungkin generasi sekarang. Ini kembali ke alam lah istilahnya gitu, lebih Hal baru, padahal Bapak petani. Iya, dalam konteks Caranya, metodenya. betul. Untuk pendekatan ke alamnya lebih beda juga kan di situ. Paling signifikan bedanya itu apa? Perlakuan sebenarnya, perlakuan terhadap tanah itu yang sangat seperti apa tinggi. Jadi kalau apa ya istilahnya filosofi berikan tanah maka tanah akan berikan yang lebih kan gitu. Itu sebenarnya kebutuhan tanah. Kalau tanah sudah meminta maka berilah. Ya disitulah sebenarnya metode-metode seperti itu yang diberikan. Jika kalau lahannya sudah berbicara, oh saya butuh Udah nangis. nutrisi ya gitu, maka diberikan nutrisi yang lebih sehat. Nah, sebelumnya petani kan? Iya betul. Justru nggak tahu itu. Konsep filosofinya itu kita nggak kepikiran dulu. Iya. Mungkin tergerus oleh lingkungan juga. Oh, terbawa. Oh iya. Terbawa pergaulan gitu. Betul. Pergaulan bebas gitu. Iya, petani yang bebas. Tapi kira-kira itu kalau dari Iya, Pak iya, yang Slamet saya yang sebenarnya dapetin kembali. di sana ya di pelatihan itu. Kalau Pak Heri sendiri ketika di sana menemukan sesuatu yang sekian tahun Bapak dari kecil mungkin bertani. Ya kalau saya memang dari kecil petani. Ah. Bertani, ikut orang tua, ikut membersamai beliaunya di dunia pertanian. Tapi ya orang tua kalau petani kan memang ya masih konvensional yang apa adanya di petani. Dan kalau ada kimia maupun ada itu kan semua jajaran. Ya setelah itu saya dari NTT itu memang saya mau dibawa ke NTT mau ngapain saya juga masih bingung. Oh, nggak tahu. Nggak tahu di sana tuh mau ngapain dan mau seperti apa. Karena perjalanan di NTT itu kan sangat panjang sekali. Dan Dari sini dari sini ke Surabaya. Surabaya. Surabaya kita Terbang ke baru Kupang. terbang ke Kupang. Ya. Ya, sampai ke lokasi itu kan masih semalam perjalanan. Saya masih bingung tuh mau diapain dan mau kemana dan di mana. Pasrah aja. Iya, lahannya seperti ini. Saya pasrah aja dari 35 Peserta. kabupaten peserta itu. Ini mau gimana, mau kemana kita masih bingung. Bayangin aja perjalanan sudah lumayan jenuh. Kita selesai dari Kupang, perjalanan masih 1 malam. Dan bis di sana itu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa itu elok-eloknya jalannya itu, mobilnya itu juga beda kayak di sini. Main gasnya tuh, wah luar biasa. Kayak nggak bawa orang gitu. Kayak bawa orang sama sekali. Memang luar biasa di sana. Ya perjalanan 1 malam tuh bahasanya kan ya di benak saya itu kan paling perjalanan 4 sampai 5 jam. Semalam untuk perjalanan dari Bandara dari Kupang. Bandara Kupang itu. Sampai kami masuk ke lokasi Biboki Anleu itu kecamatan tuh. Kok tanahnya gunung-gunung begini ya? Ini mau jadi apa lagi kita di sana? Gunung Batu. Gunung batu, wah Ya. kerasnya luar Khas biasa. NTT lah ya. Iya, NTT itu. Ya, masih penasaran lagi, belum terjawab kita bisa terjawab itu udah masuk pintu masuk ke observasinya atau lokasi Bang Sanchez itu kan, Perkebunannya. perkebunan itu. Oh gini ya. Beda. Bedanya luar biasa. Beda dari yang Beda dengan yang lingkungan lainnya. sekitar itu. Iya, karena yang di lainnya itu kan memang di tempatnya Bang Sanchez itu kan
lahannya itu semua di beteng dari beberapa Pagar. hektar pagar. Itu memang buat observasi, buat penelitian, buat orang-orang yang masuk ke situ memang benar-benar mau cari ilmu yang benar. Artinya saya baru sadar kok ini ada lahan seperti ini, ada tanah seperti ini, dan sistem untuk pangannya seperti ini. Oh, berarti benar. Berarti di sini tuh memang buat sekolah orang-orang yang memang di sana. Kalau di sini memang tanahnya kan tanah loh jinawi ibaratnya. Kalau di sana itu tanahnya itu sangat luar biasa. Apa luar biasa? Apa? Luar biasa gini. Jadi tanahnya itu kalau kena tetesan air, itu tanaman apa saja bisa hidup. Karena belum tersentuh adanya kimia sama sekali. Pupuk maksudnya atau pestisida kimia gitu. Nah, iya, kalau di NTT itu kan memang belum ada kontaminasi racun sama sekali kan, yang lahan dibuka sama Bang Sanchez itu kan masih aman. Dan saya baru sadar bahwa di sini tuh memang luar biasa. Kalau air itu ada, berarti sumber kehidupan itu pasti akan bisa menghidupi tanah, dan orang itu pasti akan lebih maksimal. Dan yang lebih saya bikin kaget, saat tidur malam itu dengan apa ya, luasan hamparan sebegitu banyaknya, nyamuk satu pun tidak ada. Saya merasa di situ ini ada apa? Nyamuk satu pun tidak ada. Berapa hari di sana? 15 hari. Perkenalan pertama lingkungannya. Iya. Kering, bukit-bukit batu, Iya. terus masuk ke pertaniannya Sanchez, Mm-mm. sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Melihat air menetes di tanah, ngelihat tanahnya itu hidup, Ya, subur. bergairah gitu ya, Karena- tanah. Berasa emang tuh. Iya, tahu Sangat gitu. berasa. Gairahnya Karena tanah itu muncul gitu. Satu lingkaran ini tetesan air plek Lap. yang di sini tuh tidak ada apa-apa sama sekali. Ini hidupnya luar biasa. Yang cuma satu gelas lokasi, satu gelas ini. Yang kanan kirinya bermeter-meter aman-aman saja, tidak ada air, tidak apa. Yang sini ada kehidupan. Padahal di tengah belantara. Karena saya juga berpikir pupuk Nusantara itu bisa berkolaborasi di Jawa Tengah dan sekitarnya. Saya sangat optimis. Saya mendapat pelajaran pertama masuk di ruangan belajar itu. Kan di sana kan memang ada metode yang 2,5 jam itu masuk di ruangan, yang selebihnya nanti di lapangan. Langsung Teori kelas itu di Iya. 2,5 jam. 2,5 jam, Selebihnya praktek luar. sepanjang hari di luar. gitu. Iya, itu langsung berhari-hari terus praktek terus. Makanya baru ketemu itu iramanya di sana itu baru ketemu sekitar 2-3 hari. Itu baru ketemu bahwa ini memang sangat luar biasa. Di tempat kami pun banyak bahannya, tapi caranya yang belum kita ketemukan. Apa yang berbeda Pak cara? Yang berbeda tuh ilmunya. Bisa dijelasin singkat gitu? Iya. Caranya Bang Sanchez untuk menemukan itu dan dia mengaplikasikan ke lahan itu bisa dibuktikan. Yang kemarin yang sudah kami lihat itu untuk panenan jagung dari 5.600 luasan itu mendapatkan sekitar kalau dihitung sama luasan per hektar ya itu ketemu 10,5 ton per hektar. Itu metode Nusantara yang semua pakai. 10,5 ton per hektar. Iya. Kalau Bapak di sini Itu enggak sampai ke situ, paling sekitar 8 ton pun enggak nyampe. Padahal itu semua sudah pakai full kimia. Kalau kita yang pakai Nusantara tadi yang disampaikan sama Pak Wardoyo itu kan sudah kita udah bisa apa bahasanya, kita lihatlah untuk perbedaan antara pakai pupuk Nusantara maupun pakai yang konvensional. Memang peningkatannya signifikan sih sebenarnya. Bagi Sangat petani signifikan. sangat membantu. Untuk Jadi dihasilkan. hasilnya bagus, Iya. kualitasnya, Ya kualitas jumlahnya, meningkat. biaya Kosnya ininya akan tambah. Kos biayanya Rendah, tetap akan semakin menurun. akan menurun. Ya rendah tambah. Rendah tidak. Karena apa bisa rendah? Karena untuk kemudahan dan kemurahan pupuk itu sendiri kan. Ya pupuk bikin sendiri. Ya makanya kan Susah. bahannya ada, mudah didapat. Kayak ini tadi ya, ini ya, apa nih? Sekitar rumah aja kadang bisa dijadikan. Ini kayak ini ya, rambatannya ini gadung. pestisida ya. Betul, ini pestisida ya. Ya slogan di NTT kan mudah, Murah. murah dan sederhana itu kan. Hmm, Itu kan bisa didapat di berbagai mudah didapat tempat. ya. Iya. Ya di sini kan sangat bisa terjangkau toh. Ternyata di sini bisa kita menemukan untuk pesnat. Dulu ya. nggak tahu ini bahwa ini pestisida gitu nggak. Nggak tahu. Taunya Ya taunya buat makanan. Beli. Hah? Ya.
Ini kan bisa dibuat makanan juga, tapi ya prosesnya memang untuk menghilangkan racunnya memang luar Bikin biasa. keripik gadung ada. Keripik gadung itu kan Oh, ada iya, proses iya, yang iya. sangat Umbinya kan umbinya itu. makanan kan. Perbedaannya itu lilitannya itu kalau yang bisa dimakan orang itu lilitannya pasti ke kanan. Bedanya gitu. Lilitannya ke kanan. Tapi Ini kalau ke ada kiri nih? racunnya pasti ke kiri. Ya, Oh, gitu ya? Iya. Otomatis. Itu otomatis. Itu memang Jadi bisa alaminya- dari alamnya. Oh. Gadung Nggak jadi mungkin dia mau ke sana lagi, tapi tetap akan ke sini. melingkarnya gitu. Gini. Kalau orang-orang dulu sistem titennya. Titennya itu loh. Gitu. Titen menanda. Ini berarti harus mengamati ya. Harus Iya. mengamati ini racun ataukah ini yang bisa dimakan itu harus diamatin. Nah, waktu Ini termasuk dulu sebelum menerapkan metode Nusantara itu proses mengamati itu nggak jalan, Bapak. Ya enggak jalan karena yo cuma ikut Cara mudahnya saja kan. gampang yang Gampangnya. diproses, didapat itu aja. Beli Ada sedia aplikasi. enggak, gitu. Tidak melihat kos sebenarnya. Yang penting kan ada dulu untuk kebutuhan di lahan kan gitu. Jadi kan nggak berpikir sampai sejauh karena kan umumnya gitulah. Yuk gini lihat temennya kok masih hijaunya bagus, sini masih kurang. Akhirnya kan emosi juga beli pupuk lagi. Oh, Ya, jadi gitu. kayak candu juga beli Iya. pupuk itu. Pupuk itu kalau saya lihat satu hamparan ini satu hamparan ini tidak sama tetangganya. Kayaknya rasa risih dan apa ya, kayak kurang mantep itu. Jadi yang kurang itu pasti dia akan nambahin pupuk. Pasti itu pasti. Karena rasa egonya petani kalau hijaunya kurang pasti tambah lagi gitu. Padahal itu permainan. Itu memang luar biasa itu kan. Memang Iya, artinya biaya lagi kan? Iya, biaya Harus lagi. beli lagi. Tambah kos lagi. Kalau dengan metode Nusantara ini kita didorong membuat Alami. membuat Pupuk apa atau yang pestis. ada di alam sekitar kita. dari bahan-bahan yang ada di sekitar Iya. kita. Di sini pun sudah ada dua jenis itu kan. Yang daun mimbo di situ juga ada. Ini juga ada ini. Itu kan daun mimbo itu. Pohon Ah ya. Ya. itu juga Itu sangat bagus juga kan itu buat pestisida. Itu sangat bagus sekali. Jadi buat memang pestisida. benar ya, bahan itu ada di sekitar kita. Ada di atas sekitar kita. termasuk pohon daun jati ini kan juga obat yang luar biasa untuk petani. Ini Daunnya- jati ini pestisida apa pupuk? Ini untuk Diaplikasikan pembuatan biasanya? pengantar bakteri. Oh. Salah satunya kalau ini kemarin kita dari NTT itu yang humusnya dari pohon apa itu terbesi ini. Kalau di sini kan yang melimpah ya terbesi Jati. ada, yang jati juga ada. Ah, Itu juga bagus buat humusnya. untuk ini mikroba Mikrobanya bagus juga. serasa daunnya itu ya. Iya. Oh, itu bagus justru. Wah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Makanya kalau saya cerita zaman cara petaninya simbah gitu. Simbah, ya. Itu kan term besi ini kan pasti dibawa ke lahan. Tahun berapa dulu? Tahun di bawah tahun Ya, 70-an ya, mungkin ya. Di di bawah 80-an itu kan pasti 6564 itu kan Masih itu ya? masih ngumpul kan karena hampir di setiap pekarangan kan tumbuh term besi dan besar-besar. Pasti kan memang tujuannya kenapa nggak dipotong? Ya mungkin kok untuk pupuk kan intinya kalau beliau dulu sih bah gitu katakan gitu ya. Dan nanti kalau ke sawah bawa daun-daun dirontokkan di pinggir. Nah, di metode Nusantara itu dikembalikan lagi. Kembalikan lagi. Ya, Di metode konvensional itu hilang. 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 Iya. kembali apa ya kalau di metode Nusantara kan merubah mindset. Ayo kembali ke alam. Intinya kan Kembali ke seimbah. ke Iya. keseimbangan alam lah. Yang kami rasakan untuk pasca panen yang sebelum kita mengenal metode Nusantara, kalau saatnya panen, kombi atau tracer itu lewat sini, itu aromanya itu tuntumnya itu akan merasa harum dan manis sebelum kita menginjak adanya kimiawinya jalan itu. Mm-mm. Aromanya tuh memang dari dulu Rasa. Keluar gitu. keluar berasa. Aroma pasca panen itu loh. Aromanya jerami yang kena mesin power tracer ataukah dari combine itu aromanya tuh wangi. Masih muncul. Aromanya. Kalau sekarang aromanya apek karena kimianya udah luar biasa. Oh, begitu. Iya. Kalau di Itu Oh, memang jadi dulu ketika musim panen Panen, gitu misalnya iya. tuh, desa ini aromanya juga beda. aromanya berbeda. Sangat-sangat berbeda. Oh, dari hal kayak gitu juga. Iya, udah terasa kami bedanya. rasakan juga itu. Memang itu ya dampak-dampak dari kimia itu memang sangat luar biasa. Gini deh, kalau sekarang pemerintah itu kan mendorong dua hal nih. Saya menerjemahkan dalam
sekali dayung 2 pulau terlampaui. Misalnya diminta adalah soal ketahanan pangan, swasembada pangan, ya kan? Terus kemudian juga kesejahteraan petani. Ini ada ininya nggak metode Nusantara ini dengan konteks kesejahteraan petani, meningkatkan kesejahteraan petani. Oh, itu sangat-sangat menunjang. Artinya untuk pupuk Nusantara ini yang pertama mudah, murah dan sederhana. Itu memang slogan yang sangat luar biasa. Artinya pertama mengurangi di kos petani yang pertama dan gampang didapat. Dan yang keduanya kita melibatkan banyak elemennya. Mulai dari ibu-ibu, mulai dari bapak-bapak yang mau ke lahan, itu bahasanya di kami nyanggowo mulih nggowo itu sudah kami terapkan. Artinya kita ke lahan itu bawa rumput atau nanti ada di sawah itu kita kembalikan ke hewan. Kita berangkat lagi ke sawah, kita bawa kotorannya. Itu bahasanya nyanggowo mulih nggowo itu bawa pulang juga bawa barang, berangkat juga bawa barang. Itunya nanti keseimbangan kita kembalikan ke alam pupuknya itu. Dan kita cari pupuk yang bahannya dari pupuk Nusantara kan sangat mudah sekali. Jadi filosofi lama tadi itu akan keluar juga. Bisa dilakukan lagi Bisa dilakukan lagi dengan metode Nusantara. Iya. Oke, terus Dan menjadi kebutuhan hari ini dengan kondisi panen yang semakin kualitas. Kalau dengan konvensional kan menurun terus ini. Oh, itu ini ya menurun. Sangat-sangat dari menurun. dekade kali ini. Cerita Pak Wardoyo tuh. Jadi ada peluncur, penebas gitu ya. Iya. Jadi di hari keberapa tanaman itu ada istilahnya tuh peluncur. Iya. Peluncur Survei survei lapangan. Dia menaksir dengan rumus-rumus tertentu, dia tahu lahan ini akan menghasilkan sekian. Kemudian pendekatan ke si pemilik lahan. Iya. Langsung nego harga, ngasih tawaran harga. Gitu ya. Ya memberi istilahnya ancer-ancer kalau bahasa sini. Ancer-ancer. Iya. Karena Perkiraan harga. nah kalau di lahan-lahan teman-teman yang udah menerapkan metode Nusantara, peluncur itu datang juga nggak? Sampai saat ini peluncur itu tidak berani mendekat. Tidak berani mendekat Iya, karena kita sudah punya rumus yang itu memang kita ada nilai tawar untuk beliaunya. Artinya malai yang panjang dan malai yang pendek itu akan kita hitung. Sebelum ada untuk melakukan pasca panen, kita sudah ada metode untuk perumusan itu. Jadi kita hitung malai yang panjang itu berapa, malai yang pendek berapa, kita kalikan. Berarti 0, sekian dan 0,2 atau 0,3 itu akan ketemu. gitu ya? Iya, ubinan itu. Jadi ubinan dari luasan lahan itu akan ketemu. Bahasanya kalau luasan Pak Wardoyo ketemu sekitar 5,8. Berani enggak jual ini dari angka 40 juta. Kalau 40 juta, oke, silakan bawa. Makanya si peluncur mundur. Karena nih angkanya tinggi nih. Karena tinggi, karena Dia kita udah punya perhitungan matang. Oke. Dan nilai dari padinya itu memang sudah tinggi jadinya ya? Iya, sudah tinggi dan kita tuh berani untuk diaduk untuk di rendemennya. Rendemen itu pasti kita ketemu. Kualitasnya. Pasti Jadi akan kita ketemu. nilai tawarnya juga naik. Iya. Nggak seperti petani teman-teman yang masih metode Konvensional itu pasti kan hanya ngikut aja. Ngikut. Tidak Terpaksa bisa menentukan. Iya, Iya, sangat terpaksa. Karena memang kualitasnya seperti itu. Nggak bisa ada nilai tawar. Value istilahnya. Value-nya. Karena kita cuma punya slogan gini kan. Slogan di kami, apakah kita akan kalah yang penjual kerupuk di tengah jalan atau kita sama petani yang 115 hari sampai 120 hari, masa kita kalah sama tengkulak yang beberapa menit itu datang. Itu strategi yang kami rumuskan sama teman-teman. Artinya tenaga itu harus kita hargai. Harus kita bisa menentukan berani enggak kamu membeli gabah beras kami sekian harganya. Bukan boleh enggak tak tuku sakmene. Kalimatnya kan udah berbeda. Beda ya. Iya, berbeda. Artinya juga udah berbeda. Udah ada nilai sama tawarnya sekali. juga kan. Artinya kita teman-teman juga mendorong bersikap adil. Iya, harus begitu. Karena orang kalau mau usaha ya harus dong ya, cari untung harus gitu. Tapi maksudnya supaya adil gitu. Supaya adil, karena jerih payah seorang petani kan memang luar biasa. 120 hari gitu ya. Iya, 120 hari itu sangat luar biasa lamanya penantiannya. Mulai dari olah lahan, penanaman, perawatan, sampai pasca panen.
Jadi waktu demi waktu itu kan sangat luar biasa. Masa dikalahkan dengan waktu yang sangat singkat sekali, 5 menit sudah kelar. Nanti Deal gitu si peluncur ngelihat sekian gitu ya. Iya. Sama kalau apa ya, kehati-hatian petani itu kadang kurang untuk di waktu pasca panen ini. Iya. Karena kalau tidak salah perhitungan 5% hilang gitu. Kayak gimana tuh maksudnya? 5 gini, misalnya kan maka termasuk perlakuan kenapa untuk punya nilai tawar itu termasuk itu kan salah satu yang Kita harus mengerti. Gitu. Oke. Kalau kita hanya ngikut 5% kan sudah ada hilang. Hasil panen 5%-nya juga pasti dimakan orang-orang itu. Nah, kalau kita sudah ada nilai tawar, sebenarnya kita tahu ilmunya, kemudian cara kita perlakuan juga PD dengan sistem yang sudah kami lakukan itu kan akhirnya kan oh ini pasti dengan nilai taksirannya tidak jauh akan dengan mereka yang para penebas-penebas itu sudah akan bisa menilai bahwa ini nilainya akan lebih tinggi. Dengan saya beli sekian dia juga masih untung. Ya kayak itu tadi ya Pak Wardoyo tadi itu bilang kan udah 2 kali panen dia sekilonya 6.500 dari Iya betul nggih. Ya, itu udah sesuai dengan instruksi presiden kan? 6.500. Cuma kan tidak semua seperti Pak Wardoyo. Satu yang memang tadi perilaku karena kan balik ke mindset. Oke. Kalau mindsetnya masih umum, kalayaan seperti umumnya kan tetap konvensional. Padahal untuk menghasilkan hasil yang maksimal kan ada perilaku yang khusus yang harus selalu dilakukan oleh para petani sejak dari awal sampai akhir juga harus. Nah ini sebenarnya di situ. Kalau perilakunya masih sama saja ya untuk hasil yang baik tentunya juga tidak akan bisa. Kedua apa? Kedua kemudian kan pemanfaatan potensi sebenarnya. Potensi lingkungan itu sebenarnya kan menyediakan jadi. Nih seperti ini. Iya yang di betul sini. itu. Oke. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Nah untuk itu kan harus ada komunitas ilmu. Hari ini kan masih terpotong nyen sewu untuk kelompok-kelompok tani yang hari ini ada hampir tidak tentang membahas tentang bagaimana mengolah, membantu petani untuk bikin pupuk hayati. Sangat jarang sekali. Hari ini aja baru getol-getolnya, tapi untuk sekian waktu lama itu kami tidak bisa merasakan. Yang kami ada itu kelompok-kelompok ya tentang bisnis, bagaimana oh ini ada pupuk masuk, pemasarannya ini Atau sebelah lebih hijau. Tambah kayak Bapak bilang tadi itu. kampanyenya seperti itu. Padahal ini kalau pemanfaatan potensi lingkungan itu akan sangat-sangat lebih mudah, tapi kan harus ada ilmu. Disinilah kajian-kajian ilmu tentang bagaimana konsep Nusantara itu bisa dilakukan untuk para petani ini yang perlu juga terus diedukasi. Pak, saya minum terus. Bapak udah minum. Oke, siap. Saya tuh saking nyekrupnya, saking senengnya sampai lupa minum juga nih. Jangan. Nanti kayak tanah kan dia teriak juga kalau dia haus. Yang ketiga, tetap lingkungan komunitas itu penting juga. Membangun komunitas-komunitas. Jadi memang menciptakan lingkungan yang memang mendukung terhadap konsep perilaku kita itu yang juga penting. dari individu itu perilaku, terus pemahaman potensi lingkungan itu juga dibantu dengan pengembangan komunitas ilmu. Betul. Terus kemudian berikutnya komunitas petaninya itu sendiri. Betul, itu sangat dibutuhkan. Apa maksudnya? Seperti apa? Contohnya gitu. Contoh ketika pasca panen itu, kami awal-awal dulu ketika krisis itu, krisis COVID itu kemarin itu cerita. Ketika kami belum ada, masih komunitasnya kecil-kecil, itu kami sangat kesulitan untuk pemasaran. Selama ini bukan ada kelompok tani, poktan. Saat ini kita sudah, tapi sebelum kita terbentuk dalam koperasi itu kan memang tadi bisa disampaikan sama Adi selama. Poktan itu kan nyensewu, itu kan dari atas konsepnya. Dari pemerintah. Bukan. Kalau dari atas kenapa? Ya tentunya kan akan segala sesuatunya kebijakannya kan mengerucut, tidak mengembang, sehingga tidak terwakili ya, tidak terwakili semua. Oke, terus? Tapi kalau dari muncul komunitas dari bawah itu akan lebih melebarkan, dari lebar mengerucut sehingga satu tujuan. Oke. Itu yang kami rasakan, kami kesulitan dulu waktu mau jual hasil panen. Karena benar-benar kami semua kan mati untuk
perputaran ekonomi kan hampir sangat-sangat Masalah besar adalah pasca panen itu jadi masalah besar. sangat besar ketika tidak ada komunitas. Ketika kami kemudian satu rasa, satu nasib. keluhan, satu nasib Sedulur. berkumpul ya. Itu satu ayo awake dhewe bengok lah. Bengok. Kalau teriak itu satu orang kan tidak Nggak mungkin terdengar. didengar. Tapi kalau teriaknya bareng-bareng kan kayak demo sehingga terdengar meluas. Sehingga dari sana kan tahu kan. Istilahnya lebih teramplifikasi. Akhirnya kami bisa berkumpul, oh inilah ya baiknya kita bikinlah lingkungan yang satu tujuan untuk bisa minimal memasarkan produk kita. Dan alhamdulillah ketika itu udah perilakunya baik, hasil panennya baik, jualnya juga susah kan. Heeh. Itu akan dengan adanya komunitas kan banyak informasi-informasi masuk. Oh ini dari sana harga sekian dan sebagainya, ini bisa langsung oh ini kami punya Jadi kita potensi tahu panen sekian kan gitu. harga pasar juga di luar sana kita ngerti. Iya, kita tahu ring harga itu seperti apa. Dan tapi kami kita tahu. ada nilai lebihnya juga. Oh, dengan adanya komunitas kan hasil potensi panennya kan sekian hektar. Dari bisa sekian hektar itu diperkirakan sekian ton. Itu kan juga akan menjadi Nilai tolak tawar. ukur nilai tawar orang Nilai yang tawar. ya, nilai tawar untuk mau membeli ke kita. Iya benar. Jadi kami oh ini kalau saya beli dengan komunitas A saya bisa menghasilkan beras sekian. Ya. Dan itu sudah ada bisa diprediksi sehingga Dan jumlah sekian sekian. itu akan lebih pasti jadi yang kami lakukan seperti Jadi itu. sebelum terbentuk komunitas, jadi gimana sih jualnya emang si masih konvensional, masih masing-masing, masih sendiri-sendiri. masing didatengin gitu. Nawarkan sendiri kalau Akhirnya itu membuat posisi lemah. lemah betul. Sangat lemah Nggak ada sekali. nilai tawar. Makanya- misalnya digencet ya Iya, cuma ikut aja, enggak ada. Makanya tadi sampaikan kita kalah sama orang yang jual kerupuk di pinggir jalan itu kan. Bisa jual Rp500 per biji. Mau enggak mau tetap 500, enggak mungkin ditawar Rp200. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa jual di atas rata-rata itu paling enggak kan kita ada proses juga di situ kan. Ah. Seperti kita sebagai orang petani kan harus ada nilai tawarnya, ada perilaku khusus. Itu kan jadi kekuatan kita bersama kan. Nah, ini coba bisa kita lihat nih. Wah, ini Pak. Oke, siap. Lihat ini metode Nusantara. Tapi ini belum sempurna kayaknya, masih akan disempurnakan lagi. Iya. Nah, ini kan sama kan? SOP. Yang ini bahasanya kan memang dari resah-resah itu kan yang dijadikan bakteri untuk Ya kalau dari sini di banyak nih pohon jati. banyak itu kebanyakan kan di satu sini. biasa kan jadi humusnya kan bawah biasa. Nih pembuatan mikroba. Ya, membuat mikroba. Dan kemarin yang ada di tong itu kan yang salah satunya dari ini juga ya. Ini juga ya. Ini juga dari pembuatan mikrobanya Ya, itu. ekstraksi gitu ya. Iya. Bahannya ada di sini. Ada semua. Makanya prinsip murah mudah sederhana itu ya Iya. ya benar Ya gitu. benar, itu memang bahasanya ini kan memang buat perangsang untuk yang kalau di tempat kami orang punya hajatan bahasanya. Barangnya banyak. Tapi kalau tidak ada yang masak siapa? Salah satunya kalau ini bahan-bahannya banyak di lahan itu. Tapi ini kan tidak bisa masak kalau tidak ada ini kan. Pengolahnya kan nggak Yang ada. pengolahnya ini, Ini bakteri ini. sekarang udah kebentuk ya Koperasi Tani Pangan Lestari ya. Pangan Lestari. Iya. Anggotanya udah berapa orang? Anggota kami udah 1.800-an sekian. Oh, banyak ya. Iya, dari 5 kecamatan itu. 5 kecamatan, Iya. satu kabupaten tuh. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Kabupaten Klaten ini berapa kecamatan ya? Ada kecamatan, Iya, kecamatan. 26 kecamatan. Nah, 26 kecamatan. kapan sampai 26 kecamatan anggotanya? Targetnya? Karena gini, kami memang kaitannya juga manajemen. juga itu tak penting. Oke. Kan Sorry, ini baru belajar juga nih berkooperasi. Oke. karena ya. kan koperasi itu kan anggota kekuatannya untuk mengurus sekian orang juga karena Ini dari 1.800 sekian ini kita sudah empot-empotan kalau mendekati banyak RAT, kami Bang. tolak untuk sementara Mendekati RAT kita udah empot-empotan ini untuk bulan Maret. untuk menghadirkan Karena sekian. Ya, karena kan ya bahasanya di anggota kan juga mempertanyakan SHU-nya seperti apa. Jadi saya nyebutnya gini aja, silahkan pemerintah kalau mau hadir gitu. Kalau di sini agak sombong nih, mereka udah mencoba sendiri gitu. Tapi Tapi juga nggak kita apa-apa. tidak menutup kemungkinan harapannya masih harus ada campur tangan dari pemerintah juga, Dak. Gitu ya. Karena kita bisa Nggak, saya menanam- bercanda aja tadi, saking senangnya yang itu mendengar harus itu. gitu juga. Kalau